Halo semuanya. Teman-teman, apa kabar? Sehat semua ya? Yang penting kata orang sehat saat ini. Bukan kata orang juga sih, saya juga bilang yang penting sehat. Dan yang penting subscribe, Matlook-nya, dan juga like-nya, tanda loncengnya. Hari ini, kesempatan ini saya akan berbicara mengenai brand arsitektur. Apa sih itu brand arsitektur? Penting nggak sih properti kok pakai brand arsitektur? Nah, ini dia. Kita akan coba bahas saat ini. Ini ada kaitannya karena kemarin itu kan kita sudah bicara mengenai cara pandang konsumen terhadap produk kita. Terus kemudian kita bahas lagi ojo ke susu, jangan kejebak sama produk dan sebagainya. Ah, memang ada bahasan itu? Ada, nggak percaya? Coba scroll. Nah, ya sebelum nonton episode ini, Anda wajib nonton episode sebelumnya. Yang ke-1 dan kedua. Sekarang yang ketiga dari saya. Mengenai brand arsitektur. Kenapa? Karena ada kaitannya. Kalau sudah bikin produknya, sudah hebat, jago, udah sesuai produknya dengan keinginan konsumennya, dengan target market kita. Sekarang kita bicara mengenai brand arsitektur. Karena ternyata banyak orang yang masih bingung membedakan antara logo, merek, dan brand. Orang bilang brand itu ya logo. Brand itu adalah merek. Itu banyak yang bilang, saya bicara seperti itu ya. Oke, saya tidak bicara mengenai logo, saya tidak bicara masalah merek. Hari ini, kesempatan ini, saya akan bicara masalah brand. Brand itu adalah pengalaman konsumen. Ya, jadi pengalaman konsumen secara menyeluruh terhadap produk kita dibandingkan dengan pesaing kita. Itu pengalaman. Nah, itu dibentuk dalam suatu brand. Nah, kalau kita lihat dari sisi konsumen itu biasanya yang dibandingkan itu adalah produknya, servisnya, value-nya, pengalamannya, komitmen. Nah, developer komitmen nih. Komitmennya. Nah, itu adalah dibentuk dalam suatu brand. Itulah yang disebut brand. Saat ini kalau Anda tidak percaya, dalam masa pandemi ini, properti masih bisa jualan. Beberapa developer masih bisa jualan. Dan ternyata yang bisa jualan adalah developer-developer besar. Mengapa developer-developer besar? Orang bilang karena dia punya komitmen, karena punya gini, karena punya ini. Itu semua disebut namanya punya brand. Itulah yang disebut brand. Karena dia komitmennya ada, pengalaman, ada servisnya bagus, semuanya bagus. Oke. Saya boleh ya nyebutin produk-produknya ya. Developer-developer yang menurut saya bagus ya. Yang punya brand besar. Yang punya brand yang sudah kuat. Yang konsumen punya pengalaman tersendiri dibandingkan dengan kompetitor. Kita sebut namanya Smarecon misalnya. Dia punya brand yang bagus. Dia punya komitmen yang bagus. Punya pengalaman yang oke. Produknya oke. Servisnya oke. Value-nya juga oke. Banyak lagi. Ciputra. Siapa lagi? Sinarmas. Itu brand-brand yang memang masyarakat sudah tahu. Pengalaman masyarakat itu terhadap brand itu. Sehingga mereka pada saat launching, dia akan tahu, oh oke. Ini mewakili, kalau brand ini, Sinarmas, Ciputra, Smarecon, ini mewakili. Ya, mewakili pengalaman, mewakili value, mewakili komitmen, mewakili produk yang dijual. Untuk itulah pentingnya satu brand arsitektur. Nah, brand arsitektur itu sendiri apa sebetulnya? Jadi kan kita bicara brand sekarang. Brand arsitektur itu apa? Justru saya bilang kalau perusahaan-perusahaan seperti consumer good itu dia punya grup ya. Kan kita tahu ada Indofood, ada Wings, ada macam-macam grup-grup yang Jarum ya, rokok misalnya, Gudang Garam dengan berbagai merek segala macam. Itu grupnya. Produknya kalau gudang garam ada gudang garam merah, gudang garam filter, gudang garam apa lagi deh. Ya, itu masalah rokoknya. Sudah selesai sampai di situ. Brand arsitekturnya cuma dua tingkat. Nah, arti definisi brand arsitektur sendiri itu adalah apabila kita mempunyai banyak produk turunan. Itulah disebut arsitekturnya. Nah, properti itu lebih ngejelimet sebetulnya, teman-teman. Kenapa? Ada nama grupnya. Habis nama grup, nama proyek. Tapi di balik nama proyek itu ada nama PT kan. Biasanya nama PT sih ya dihilangkan lah, orang nggak kenal PT-nya.
Ya, saya juga kalau beli PT, beli rumah juga kan kita nggak pernah lihat ini PT-nya apa. Cuma kita tahu perumahannya, oh saya beli rumah di perumahan Sumarekon, PT-nya apa? Wah lupa kadang-kadang PT-nya apa. Saya beli di BSD, kadang-kadang di BSD aja PT-nya banyak kan. Ada PT ini, kawasan ini PT-nya ini, kawasan ini PT-nya ini. Tapi kita tahunya adalah BSD. Misalnya seperti itu. Itu disebut namanya nama proyeknya. Setelah nama proyek, di dalam proyek itu ada kawasan-kawasan. Ya, kawasan A, kawasan B, kawasan C gitu ya. Misalnya kayak kembali lagi contohnya kayak di Sumarekon misalnya ya, ada kawasan Scientia Garden, ada kawasan Pondok Hijau Golf apa segala macam. Itu kan kawasan-kawasan ya, nama kawasan-kawasan lagi. Setelah habis nama kawasan, ada nama klaster kan? Setiap kawasan ada klaster lagi. Wah, ribet gak? Kemudian turunannya lagi, turunan klasternya lagi, produk. Produknya aja nggak lebar 7, nggak lebar 8, nggak lebar 9, tapi disebutkan. Lebarnya, lebar berapa apa segala macam. Contoh, ya BSD kemarin mengeluarkan satu produk. Ya bacanya apa tuh? Either atau apa ya? Bacanya saya pokoknya ya seperti itulah, saya nggak ngerti cara bacanya ya. Tapi kalau nggak salah dia ada di dalam klaster Greenwich kan. Nah, jadi yang mau di arsitekturkan atau yang mau di branding ini apa? Beruntung Sinarmas punya nama grup yang sudah brandnya bagus. Sehingga orang nggak peduli ini mau namanya apa, dia ngeliat produknya. Kayak saya bingung aja, ngucapin aja saya bingung. Itu produknya. Tetapi orang nggak ngeliat itunya, yang penting sold out kan, yang penting habis. Bagaimana orang menanti-nantikan produknya Sumarekon? Launching di sini, wah sold out, launching sini sold out. Kenapa? Karena nama Sumarekonnya sudah mewakili, nggak peduli dia mau pakai Sumarekon apa. Kenyataannya semua Sumarekon laku. Sumarekon Serpong, Sumarekon Bekasi, Sumarekon Bandung, Sumarekon Bogor. Ya, itu semuanya ternyata laku. Nah, tapi banyak kita developer yang sudah punya beberapa proyek, tapi kita belum pernah membuat satu brand arsitektur kita. Kita main di harga sekian, main di kawasan harga sekian, itu harus beda. Arsitekturnya harus dibuat sedemikian rupa. Oh, kalau untuk main ini, jadi orang begitu tahu ini produk A kita sebut, itu sudah mewakili kita punya company. Itulah brand, kan mewakili kan? Pengalaman, mewakili pengalaman konsumen. Nah, teman-teman bagi Anda yang sudah mendevelop beberapa proyek, yuk mulai kita pikirkan. Kita mulai berdiskusi bagaimana supaya nama grup kita sebutkan aja sudah luar biasa. Ya dalam hal ini memang multi produk itu misalnya kayak Sinarmas kan multi produk ya. Jadi dari mau kertasnya, minyaknya, sampai apanya itu logonya ya Sinarmas, propertinya ya cuma itu tok kasih logo aja orang udah tahu gitu. Oh iya gitu, ini Sinarmas gitu. Nah ini penting. Ini penting yang harus kita perhatikan. Jadi dengan logo udah mewakili brand. Tek, oh iya ini Sinarmas. Nah teman-teman, para developer sekali lagi mulai ya kita coba buat gitu. Tapi hati-hati jangan dengan kalimat-kalimat generik ya. Jangan coba dengan kalimat generik. Dan saya juga sudah melihat bahwa beberapa developer besar juga sudah mulai melakukan untuk mewakili brandnya dia. Misalnya terakhir-terakhir ini kalau kita lihat daripada Agung Podomoro Group ya, APG itu sudah mulai diawali dengan Podomoro Golf View, PGV, Podomoro Golf View, terus kemudian dia bangun di Bandung, Podomoro Park Bandung, sekarang dia bangun lagi yang di Tenjo dengan Podomoro City atau Kota Podomoro. Jadi Podomoronya selalu dibawa-bawa. Jadi orang sudah tahu, oh ini Podomoro, jaminan mutu. Oh ini Podomoro, yes kita harus beli gitu. Karena sudah ada Podomoronya. Nah Anda kalau nggak berani membuat brand arsitektur terhadap produk Anda, jangan-jangan dari 4 syarat tadi ada value, ada produk, ada pengalaman, ada komitmen, Anda 4-4-nya nggak ada. Jadi nggak berani bikin brand arsitektur Anda di perusahaan Anda. Kalau memang Anda ingin, yuk kita diskusi. Kita diskusi bareng-bareng bagaimana menciptakan brand arsitektur Anda. Kira-kira itu dari saya, teman-teman jangan lupa. Jadi properti itu, marketing itu nggak cuma jualan. Tapi bagaimana di belakangnya ini kita dulu buat sesuatu yang heboh dulu. Baru terus kemudian kita sajikan.
Ya, mengenai masakan enak nggak enak itu kan nanti kalau sudah dicicipin kan. Tapi yang penting kan tampilannya mewah dulu, tampilannya bagus dulu. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih dan jangan lupa klik subscribe sekali lagi. Klik subscribe karena banyak sekali dari Matlock ini. Ya, ini Pak Ismet sama Pak Lokca ini luar biasa, kolaborasi yang luar biasa, mengundang semua para expert untuk berbicara di forum ini, di channel ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, banyak yang lebih expert dari saya akan bicara di channel ini. Subscribe, pencet belnya, ya, notifikasi juga, lonceng. Terus kemudian klik like. Bila perlu share. Oke, terima kasih dan tetap semangat. Jangan lupa di setiap masalah pasti ada jawaban. Sekian dari saya, salam properti, happy selling.